Pada awalnya Ariel dan Uki merupakan teman satu kelas di SMP dan berteman akrab karena kesukaan mereka pada musik. Mereka kemudian membentuk sebuah grup musik bernama Peppermint yang terdiri dari Ariel, Uki, Kibil yang dikenal sekarang yaitu Kibil Changcuters, dan satu rekan lagi bernama Diki. Penampilan grup ini hanya sebatas pada acara pentas seni sekolah atau undangan-undangan kecil, karena mereka membentuk grup ini sekedar untuk bersenang-senang. Memasuki masa SMA, Ariel dan Uki berada pada sekolah yang berbeda. Ariel berada di SMA Negeri 23 Bandung dan Uki berada di SMA Taruna Bakti. Peppermint tetap berjalan dan kemudian namanya diganti menjadi Kolesterol serta mendapat tambahan personel baru, Eric yang lebih dikenal dengan nama Eric Changcuters. Posisi band ini kira-kira Eric pada drum, Uki pada gitar, Ariel pada bass dan Kibil pada vokal sekaligus gitaris. Ariel pertama kali bertemu dengan Lukman ketika dia nongkrong bersama teman-teman SMA-nya di warung yang berada dekat dengan sekolah kala itu. Saat itu, vokalis Noah ini sedang menyanyikan lagu Say You Love Me karya Simply Red. Terkesan dengan bagaimana Ariel membawakan lagu-lagu itu, Lukman pun mulai berteman dengannya. Singkat waktu Lukman mengajak Ariel untuk bergabung dalam sebuah grup musik yang diberi nama Topi. Personel Topi pada saat itu antara lain adalah Lukman dan Andika. Terbentuk dengan formasi seperti itu, Ariel kemudian mengusulkan satu orang lagi untuk masuk ke dalam grup, yaitu Uki. Bersama grup band Topi mereka mulai tampil di kafe-kafe. Merasa tak punya tujuan yang jelas di dalam band, Uki, Ariel, dan Lukman memutuskan untuk keluar dari Topi. Selang beberapa lama Ariel dan Andika membentuk band yang bernama Universe. Di dalam grup itu terdapat beberapa personel lain, yaitu Uki dan Indra. Tidak berselang lama, perubahan formasi kembali terjadi. Lukman kemudian bergabung, disusul oleh Reza, rekan Indra yang dinilai lebih mampu mengikuti performa grup. Pada 1 September 2000, Universe mengubah namanya menjadi Peter Pan dengan formasi tetap Ariel pada vokal, Lukman dan Uki di gitar, Andika jadi keyboardis, Indra gitar bass, dan Reza pada drum. Nama Peter Pan sendiri diambil dari usulan Ibu Andika sang keyboardis. Sejak awal dibentuk, Peter Pan awalnya menjadi band cafe selama 2 tahun, Peter Pan tampil di Cafe O'Hara. Setelah itu sekitar setahun kemudian tampil di Cafe Sapu Lidi. Suatu hari, Peter Pan tampil di kafe tersebut sebagai penampilan pembuka dari grup musik Caffeine yang saat itu sedang merilis albumnya. Penampilan mereka ditonton oleh Noel yang merupakan pemain bass Java Jive sekaligus menjadi manajer Caffeine saat itu. Noi di kala itu sedang mencari satu grup pengganti untuk mengisi album kompilasi produksi musika studio yang diisi beberapa grup musik, dikarenakan ada satu grup yang keluar dari proyek tersebut. Tertarik dengan penampilan mereka, Noi kemudian menemui mereka dan menanyakan soal band mereka memiliki demo lagu ciptaan sendiri. Kemudian di hasil pertemuan tersebut ada 3 lagu yang terpilih, yaitu Mimpi yang Sempurna, Semua Tentang Kita, dan Taman Langit. Pada akhirnya, Mimpi yang Sempurna terpilih untuk mengisi album kompilasi terbitan musika yaitu Kisah 2002 Malam. Lagu itu juga dipilih sebagai single utama album dan dibuatkan sebuah video musik. Bila ku bertanya, terdiam, terpana terbatang dalam pekat malam, lepas ku membuka karena kita. Kesuksesan dari single tersebut mendongkrak angka penjualan album hingga 150.000 kopi, serta masuk ke dalam jajaran tangga musik di banyak radio nasional dan menjadi lagu yang sering dibawakan oleh para pengamen jalanan. Setelah album Kisah 2002 Malam dirilis, Peter Pan melakukan tur konser ke sejumlah kota,
seperti Malang dan Makassar, sebagai bagian dari promosi album. Tur ini merupakan penampilan Ariel dan kawan-kawan untuk pertama kali di luar Bandung. Selama tur konser, Peter Pan membawakan lagu grup musik lain, terutama grup dari luar negeri, seperti Red Hot Chili Peppers dan Radiohead, serta lagu debut mereka, Mimpi yang Sempurna, dibawakan sebagai lagu penutup. Melihat progres Peter Pan, Musika Studio mempercepat pengajuan kontrak untuk debut album pertama mereka. Debut album Peter Pan bertajuk Taman Langit dirilis bulan Juni 2003 dan mampu terjual di atas angka 650.000 kopi. Dengan lagu andalan Sahabat, Mimpi yang Sempurna, Aku dan Bintang, Semua Tentang Kita, Topeng dan Yang Terdalam, mereka berhasil mendapatkan multi-platinum untuk album perdana mereka itu. Untuk memberi kesan baik, lagu Mimpi yang Sempurna di album ini disajikan dengan versi suara vokal dan piano saja. Ke langit luas dan semua musim terlalu terbuka. Coba terbandingkan semua, hanya kita dan bintang. Terlalu terangi dunia terang. Hanya aku dan bintangnya, aku dan bintang. Melihat kesuksesan Peter Pan di album sebelumnya, maka dicetuskan ide Peter Pan menggelar konser di beberapa kota dalam satu hari. Pada 18 Juli 2004, Peter Pan menggelar konser maraton bertajuk Ella Lights Peter Pan 24 jam, breaking record di 6 provinsi dalam tempo 24 jam. Konser tersebut dimulai di kota Medan pada sekitar pukul 7 dan berakhir di Surabaya pada sekitar pukul 23. Atas prestasi ini, Peter Pan mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai band pertama yang mampu menggelar konser di 6 provinsi selama satu hari. Kemudian di bulan Agustus 2004, menyusul album yang kedua bertajuk Bintang di Surga. Album itu terjual 350.000 kopi dalam waktu 2 minggu setelah rilis dan pada awal Januari 2005 telah mencapai 2 juta kopi. Pada Februari 2005, penjualan album ini mencapai 2,7 juta kopi. Album ini kemudian mampu terjual sebanyak 3 juta kopi. Langit kan menangkapku, walau kan terjatuh dan mengambil langkahku, dan minta berarti bagai bintang di surga dan Di tengah-tengah kepadatan jadwal mereka, Peter Pan mampu membuat album berkelas seperti Bintang di Surga dengan susunan musik dan penataan lirik yang tak biasa dilakukan oleh mayoritas musisi-musisi lain di Indonesia. Terang saja berkat kekreatifan mereka mengolah lagu, di awal tahun 2005 Peter Pan kemudian meraih penghargaan sebagai artis favorit Indonesia di MTV Asia di Bangkok. Peter Pan mendapat 7 penghargaan, antara lain untuk grup musik terbaik, album terbaik, dan karya produksi terbaik. Karena album Bintang di Surgalah pada ajang SCTV Music Awards 2005, Peter Pan kembali mendapat penghargaan di kategori album pop grup ngetop dan lagu paling ngetop. Berkat kemahiran band ini, pada pertengahan tahun 2005 Peter Pan ditunjuk sebagai pengisi soundtrack dalam film Alexandria. Alexandria merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada November 2005 yang disutradarai oleh Odi Harahap dan dibintangi oleh Marcel Chandrawinata, Julie Estelle, Kinar Yosih, dan Fahri Albar. Album musik tema yang berjudul Alexandria ini dibilang cukup sukses, dengan penjualan lebih dari 1 juta kopi. Penjualan yang sangat fantastis, mengingat Peter Pan kala itu masih dibilang baru dalam industri musik.
Lalu setahun kemudian Peter Pan kembali merilis album video berjudul Selalu untuk Sahabat Peter Pan yang berisikan video klip karaoke dan video konser Peter Pan Menunggu Pagi yang dilakukan pada September 2005 lalu. Namun dari segala ketenaran dan popularitas ini pasti ada masalah atau polemik di dalam perjalanan band asal Bandung ini. Pada tanggal 8 Oktober 2006, Andika dan Indra resmi keluar dari Peter Pan. Perbedaan visi dalam bermusik, serta kontribusi yang minim dari kedua personel disebut sebagai alasan mereka dikeluarkan, yang di akhir tahun 2023 kemarin baru terungkap alasan Andika dikeluarkan dikarenakan bahwa sejak album kedua, Andika kala itu dalam menentukan nada, melodi dan efek tambahan dalam instrumen keyboard terlihat kebingungan dan sulit mencari isian yang ingin dimasukkan ke dalam lagu. Serta Indra yang menurut para fans, sejak melejitnya Peter Pan Indra mulai merasakan ketenaran yang luar biasa sehingga terlalu fokus dengan entertainment ketimbang sisi bermusiknya. Soal bermusik, bernyanyi, membuat lagu dan menentukan isian bass sangat kompeten, namun Indra Suhendra kala itu dianggap terlalu cepat merasakan dirinya bahwa dia adalah superstar. Dengan keluarnya Andika dan Indra, posisi mereka ditempati oleh dua additional player, yaitu David pada keyboard dan Lucky pada bass. Saat itu, Ibunda Andika merasa keberatan jika Ariel, Uki, Lukman dan Reza masih menggunakan nama Peter Pan, dan Andika sempat mengancam akan paksa Peter Pan berhenti manggung selama belum berganti nama. Kedua mantan personel Peter Pan ini pada akhirnya membentuk grup musik rock alternatif lainnya yang diberi nama The Titans. Di waktu yang hampir bersamaan pada Mei 2007, Peter Pan merilis album keempat mereka yaitu Hari Yang Cerah. Album ini diklaim sebagai album terakhir mereka dengan nama Peter Pan. Ariel mengklaim bahwa pada akhirnya mereka akan melepaskan nama Peter Pan dan menggunakan nama lainnya. Pada tahun 2008 mereka merilis album kompilasi bertajuk Sebuah Nama Sebuah Cerita. Selain kompilasi lagu-lagu lama, album ini juga berisi 4 lagu baru, yaitu Walau Habis Terang, Kisah Cintaku, Dilema Besar, dan Tak Ada Yang Abadi. Album ini merupakan karya terakhir mereka sebagai persiapan untuk berganti nama grup musik pada tahun berikutnya. Sebenarnya sudah ada petunjuk untuk pergantian nama band ini yang berada di lirik akhir di lagu Tak Ada Yang Abadi. Setelah album ini, David ditetapkan sebagai personel resmi, sedangkan Lucky dianggap belum cocok mengisi posisi bass dalam band dan kini bergabung dengan grup musik Domino yang sekarang dikenal dengan nama Govinda. Posisi bass yang kosong tersebut kemudian diisi oleh additional lainnya yaitu Ihsan Nur Rahman. Setelah nama Peter Pan berlalu, Ariel, Uki, Lukman, Reza dan David tampil tanpa nama grup, hanya menggunakan nama para anggota band. Ariel mengatakan bahwa mereka menargetkan akan mengumumkan nama baru untuk band mereka pada tahun 2010 saat album baru mereka dirilis. Namun, rencana peluncuran nama dan album baru mereka tertunda karena Ariel ditahan pada tahun 2010 karena keterlibatannya dalam sebuah kasus video asusila. Selama Ariel di penjara, band tanpa nama ini menggarap sebuah album berisi aransemen instrumental dari lagu-lagu Peter Pan sebelumnya. Konsepnya berkembang dari aransemen dengan piano saja menjadi aransemen dengan berbagai alat musik. Walaupun merupakan album instrumental, sang vokalis Ariel tetap terlibat dalam pembuatan album dengan memberikan ide dan masukan apabila teman-teman bandnya berkunjung ke rutan. Album ini berjudul Suara Lainnya dan diluncurkan pada 23 Mei 2012 di bawah nama Ariel, Uki, Lukman, Reza, David. Selain versi instrumental lagu-lagu Peter Pan,
Terdapat pula satu lagu dengan vokal Momo Geisha pada lagu Cobalah Mengerti serta sebuah track bonus, yaitu Dara, yang merupakan single solo yang Ariel tulis dan rilis di penjara. Peluncuran album ini didukung oleh konser bertajuk Konser Tanpa Nama yang digelar oleh Uky, Lukman, Reza dan David pada 29 Mei 2012. Di sela-sela itu Uky Kautsar juga membuat proyek band sampingan layaknya Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Uky saat itu membentuk band dengan nama Astoria. Uky sendiri di band itu masih memegang kendali gitar dan sesekali memegang instrumen keyboard. Berhenti, akan terus menerima dan tak harus memahami. Harus berpikir, biar waktu yang memisahkan. Tidak lama setelah Ariel bebas bersyarat pada tahun 2012, Ariel, Uky, Lukman, Reza dan David segera mengumumkan nama baru mereka yang pada awalnya diberi nama Masterplan. Dikarenakan kasus Ariel yang sempat menghentikan langkah Peter Pan berkarir selama beberapa tahun, dan karena suatu hal lalu para ex Peter Pan ini kembali berunding untuk menyepakati nama baru untuk Peter Pan. Setelah beberapa kali berunding akhirnya Ariel, Uky, Lukman, Reza dan David sepakat memilih nama Noah. Grup musik ini mengumumkan nama baru tersebut melalui konferensi pers. Uky menceritakan bahwa Noah berarti membuat nyaman, memberi ketenangan, dan panjang umur. Kemudian tak lama berselang, grup musik ini merilis single berjudul Separuh Aku yang diciptakan oleh David dan Ihsan Nur Rahman. Lagu tersebut diputar di 200 radio secara serentak dan disusul penerbitan buku kisah lainnya dengan penerbit Kompas Gramedia. Masih di tahun yang sama, Noah secara resmi meluncurkan album studio perdana mereka bertajuk Seperti Seharusnya. Penjualan album ini dilakukan melalui gerai KFC dan sudah terjual hingga 200.000 keping selama 3 hari pertama penjualannya. Pada Februari 2013, album Seperti Seharusnya sudah terjual 1 juta kopi dan Noah mendapatkan penghargaan berupa plakat multi-platinum. Dengan penjualan di atas 1 juta kopi, album Seperti Seharusnya termasuk dalam daftar album terlaris di Indonesia. Kemudian disusul dengan sebuah film dokumenter berjudul Noah, Awal Semula. Film yang disutradarai oleh Putra Matuta itu menceritakan perjalanan mereka sampai bisa sukses kembali dengan nama Noah. Film ini diluncurkan serentak di bioskop di seluruh Indonesia mulai 14 November 2013 dan di Hong Kong mulai 8 Desember 2013. Namun di balik kisah melejitnya kembali Peter Pan dengan nama Noah kembali kehilangan satu member lagi. Ihsan Nur Rahman mengundurkan diri dari Noah dengan alasan selama ini dirinya jauh dari agama dan memutuskan meninggalkan musik dan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal, menurut desas-desus yang beredar Ihsan digadang-gadang akan dijadikan member utama di band Noah, namun takdir berkata lain. Posisi bass kemudian diganti oleh adisional lain yaitu Boy Tondo. Boy Tondo saat itu yang menemani Noah saat tur hingga 2 tahun lamanya. Singkat cerita, setahun kemudian Musika Studio menggelar hearing session untuk single yang akan dirilis oleh Noah. Mereka mengumumkan akan membuat lagu baru yang digarap bersama dengan produser asal Inggris, Steve Lillywhite. Steve sendiri lebih dikenal memproduseri beragam musisi mancanegara, di antaranya The Rolling Stones, U2, 30 Seconds to Mars, dan The Killers. Selain itu, Noah juga mengumumkan sebuah proyek yang diberi nama Si Konsheng. Proyek tersebut dibagi menjadi 4 seri album yang berisi rekaman ulang lagu-lagu Peter Pan ditambah dengan 3 lagu baru.
Hasil pertama dari kerjasama ini adalah sebuah lagu berbahasa Inggris, Hero, yang dirilis sebagai single pertama yang diputar secara serentak di 174 radio di Indonesia, lalu disusul dengan single keduanya Seperti Kemarin. Single ini kemudian dan diputar serentak di 179 radio Indonesia selama 20 jam. Tapi lihat yang terakhir tertawa, tapi tak harus kamu. Aku seperti kemarin, kau aku lain dengan kemarin. Kini menerbang mengudara, tak bisa kau menahan. Di akhir 2014 Noah mengadakan konferensi pers mengenai Reza yang memutuskan keluar dari Noah. Reza memutuskan meninggalkan band yang membesarkan namanya ini dengan alasan jenuh dan merasa mentok dalam segi kekreativitasnya. Ada juga berita yang mengatakan jika Reza berhenti bermusik dengan alasan lebih ingin fokus memperdalam ilmu agama. Posisi drum kemudian digantikan oleh Rio Aliev sebagai additional drummer. Tak ingin berlarut-larut dengan kesedihan dengan ditinggal sang drummer, Noah merilis video musik untuk single ketiga mereka, Menunggumu, yang sebelumnya juga telah dibuatkan video musiknya sewaktu masih bernama Peter Pan bersama Mendiang Chrisye. Di tahun 2017 Noah berencana untuk membuat album kedua mereka yang sepenuhnya berisi lagu baru, namun tertunda hingga setahun lamanya. Ariel menjelaskan bahwa mereka sudah hampir menyelesaikan musik dari lagu-lagu di album tersebut, tetapi liriknya belum setengah selesai. Karena prosesnya cenderung molor bila dibandingkan dengan album-album Noah sebelumnya. Di sini mulai ada frustasi dan mentok buat Ariel dan kawan-kawan dalam membuat sebuah lagu. Namun bukannya sebuah album yang rilis, di tahun 2019, Noah malah merilis single Wanitaku, yang diketahui lagu ini sudah dikerjakan sejak tahun 2017. Lumayan proses yang panjang mengingat Ariel CS selalu mengeluarkan karya yang enak, namun ini adalah awal terjadinya kebosanan grup ini. Namun seakan mematahkan anggapan jenuh dan mentok tersebut, album Keterkaitan-Keterikatan akhirnya rilis, namun pada hari yang sama, Uki Kautsar mengumumkan pengunduran dirinya dari grup musik ini setelah peluncuran album Keterkaitan-Keterikatan. Kabar ini sudah mulai terdengar sejak beberapa bulan sebelumnya dengan tanda-tanda seringnya ketidakhadiran Uki bersama dengan band, lalu Ariel membenarkan tentang pengunduran diri Uki dari band ini. Posisi gitaris ritme sementara diisi oleh Iwan Sukma untuk menggantikan posisi Uki. Uki sendiri diketahui menemukan jalan baru dalam kehidupannya, memutuskan untuk meninggalkan musik secara total dan meninggalkan semuanya dan fokus mendalami ilmu agama. Selama masa pandemi COVID-19 yang membuat konser secara langsung tidak bisa dilakukan, Noah menggelar beberapa konser virtual, di antaranya konser virtual bertajuk Perjalanan Tanpa Batas yang diselingi alur cerita drama. Mereka membawakan aransemen akustik dari lagu-lagu album Keterkaitan-Keterikatan dan direkam dengan kamera 360 derajat, dan konser virtual berjudul Beyond Mo yang menggunakan teknologi Unreal Engine. Noah kemudian merilis album Keterkaitan-Keterikatan versi akustik hasil dari konser mereka pada 5 Desember 2020. Album ini dirilis di platform musik digital dalam dua bagian, yang mana album bagian pertama dirilis pada 22 Januari 2021, berisi 3 lagu dari album Keterkaitan-Keterikatan. My Situation, Mendekati Lugu, dan Mencari Cinta, 1 lagu dari album Sebuah Nama, Sebuah Cerita, Dilema Besar, dan 1 lagu dari album Taman Langit, Semua Tentang Kita yang dinyanyikan bersama Shakira Jasmine dalam bahasa Korea. Bagian keduanya dirilis pada 5 Maret 2021,
berisi 5 lagu dari album Keterikatan Menemaniku, Jalani Mimpi, Ku Peluk Hatimu, Kau Udara Bagiku, dan Wanitaku. Memang saat itu masih eksis dengan album dan aransemen yang fresh namun dinilai tak semenggigit dulu. Contoh saja mendekati luguh yang musiknya berusaha tetap relate dengan era kini namun kebanyakan efek audio membuat lagu ini kehilangan power alamiah yang dibangun Noah selama ini. Atau lagu dengan judul Mencari Cinta yang dinilai terlalu mellow dan dirasa lebih buruk dari lagu-lagu Noah sebelumnya. Ariel dan kawan-kawan saat itu mulai kehilangan ketajamannya dalam membuat sebuah lagu yang hits dan mengundang kesan menarik di dalamnya. Noah selanjutnya berfokus mengerjakan proyek mereka yang sempat tertunda, Si Konceng, di mana mereka mengumumkan akan merilis album Taman Langit versi Noah serta rangkaian konser musik pada tahun 2022. Selain itu, mereka menyusul akan merilis proyek Si Konceng lainnya. Perilisan album ini disertai dengan rilis video musik untuk lagu yang terdalam versi Noah. Video musik tersebut menjadi tren dan banyak diparodikan di media sosial setelah dirilis. Disusul single dan album Bintang di Surga versi Noah, kemudian merilis single Menghapus Jejakmu versi Noah yang disertai video musiknya untuk mendukung perilisan album berikutnya. Kemudian merilis album Hari Yang Cerah versi Noah. Untuk video musik remake-nya sendiri Noah berhasil mendatangkan kembali Reza untuk hadir dalam pembuatan video musik ini sebagai pemain drum. Biar hujan menghapus jejakmu, hapus jejakmu, engkau bukanlah segan. Di akhir tahun 2023, Noah secara mengejutkan memutuskan untuk vakum untuk beberapa tahun. Ariel sendiri memprediksi jika vakumnya band ini akan berdurasi panjang, sekitaran 2 atau 3 tahun, atau bahkan hingga 5 tahun mendatang. Menurut beberapa fans berpendapat, Noah mencegah kejenuhan dalam berkarya di band, hingga memutuskan untuk vakum untuk sementara waktu. Ada pula berita lain jika tahun 2024 ini merupakan tahun politik yang panjang, Noah sebenarnya tak berminat sama sekali untuk terlibat di dalamnya walaupun sekedar menjadi pengisi acara di pesta politik tersebut. Di tahun 2024 kini, untuk mengatasi kejenuhan di band diketahui Ariel tengah sibuk dengan berbagai kesibukannya di luar Noah, seperti bergabung dengan Andre Taulani and Friends, hadir di podcast YouTube orang, bergabung dengan geng The Dudas -1 yang diisi oleh Desta, Gading Marten dan Raffi Ahmad, serta menjadi bintang iklan. Sedangkan Lukman sang gitaris kini tengah membentuk proyek band yang bernama By The Hundreds bersama Reza, Langan basis adisional Noah bersama Faisal Lubis dan Roni. Untuk additional drummer yaitu Rio Aliev sibuk di berbagai event musik sebagai session player di luar Noah. Sedang untuk David belum diketahui untuk saat ini kesibukannya di luar musik seperti apa. Dulu ku pernah jatuh cinta yang dirimu menjadi kekasihku, bagiku ku bagai lautan kalah dan jadi istriku. Itulah tadi kisah perjalanan karir grup band Noah hingga sekarang yang kini memutuskan untuk vakum untuk beberapa tahun ke depan. Jangan sampai ketinggalan di video kami lainnya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dulu ku pernah jatuh cinta